Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Fitri Handriani SPD, mahasiswa PPG tertentu periode tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Makassar dengan NIM 2590 244950 155. Pada hari ini, Senin 25 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Al-Falah Cibangkur dengan materi cerita fabel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, pelajaran Bu Fitri selalu semangat. Oke ya. Gimana? Semuanya anak-anak pada sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mantap suaranya ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, ada di ketua kelasnya. Kembali ada, Panji. Ayo, Panji. Kita berdoa dulu ya supaya semangat, supaya ilmu yang kita dapat nanti bermanfaat. Amin ya Rabbal alamin. Ayo siap. Silakan kepada sebelum kita belajar berdoa pada dimulai. menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bisa ya? Silakan untuk ada maju ke depan kita. Indonesia, tanah airku, Sebelum kita belajar, kita latihan ototnya dulu supaya jangan terbang. Ayo, 5 jamnya ke depan. Ya, karena sudah jam kedua, biasanya sudah rawan-rawannya pegang. Oke, di pelan-pelan. Oke. Jangan kebanyakan. Ayo, Kang. Gimana bu? Kanan. Lagi. Ke samping. Ke depan. Oke, tepukannya kencang. Lagi, 1, 2, 3. Nah, ada Pada suatu hari, hiduplah seekor singa yang gagah dan berani merajai hutan yang luas. Suatu ketika, setelah menyantap makan siangnya, singa tertidur pulas di bawah pohon. fabel, ya. Coba baca pengertian fabel. Cerita fabel adalah atau cerita fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang. Tadi itu yang ibu kasih tahu ya. Kemudian berperilaku atau bertindak seperti menyerupai manusia. Ya, oke, selanjutnya yaitu tadi sudah ibu jelaskan atau tidak ibu kasih video tentang tikus dan singa, ya. Nah, sekarang ciri-cirinya dulu. Dalam cerita fabel itu mempunyai ciri-ciri, mempunyai ciri-ciri yaitu tokoh. Ya, nanti ada
Di sini tokoh berupa binatang. Ingat. Nanti kalau misalnya ada yang putri buruk rupa, berarti itu lain lagi ceritanya, bukan cerita. Bukan cerita. Jadi si Naura, bisa. Ya, si Kenjogo, pipi. Ya, bisa menceritakan. Yang penting tokohnya adalah hewan. Oke, masuk lagi. Yang kedua apa tadi? Komunikasi. Apa komunikasi? Permasalahan. Ingat, jadi permasalahan itu bukan di manusia aja ya. Contohnya kalau ke rumah sakit komplikasi, bukan komplikasi penyakit. Permasalahannya apa aja? Biasanya di paragraf kedua. Tadi permasalahannya apa? Mulai permasalahannya apa? Ketika si singa tidur, terus si tikus itu adalah komplikasi. Oke, lanjut lagi resolusi. Pak, tahu Pak? Resolusi itu adalah penyelesaian. Penyelesaian ceritanya menyelesaikannya seperti apa tadi? Dalam membantu si singa. Sebelumnya gimana dulu? Sebelumnya ada yang namanya ngobrol tadi. Perjanjiannya gimana Dika? Bahwa si singa akan ditolak sama si tikus. Apabila si itu ya. Kapanpun kamu mendapatkan apa? Masalah, aku siap membantu. Membantunya. Ini mana suara cewek ini? Ada cowok dulu ya. Pakai tepuk tangan dulu. Ini buat apa ini? Bacanya apa? Apa itu? Akhir sebuah cerita. Hasil. Ya. Jadi kalau mau mendengar akhir itu jadi akhir sebuah cerita. Berarti endingnya seperti apa? Ada amanah. Coba. Perempuan. Iya gimana? Si singa dan si tikus berteman baik tanpa mengingat permasalahan. Unsur inskripsi pada fabel. Ini balik lagi ke tadi ya. Nah, itu tadi menyelesaikan dulu. Pengertian kata-kata ini ya. Ingat permasalahan. Hikmahnya seperti apa? Siapa? Seperti apa? Terima kasih. Oke, di sini Ibu mau memberikan kalian kelompok punya hadiah buat kalian. Apaan tuh? Ayo, Mas ya. Warna apa? Jangan berisik, jangan berisik. Nah, udah bagi-bagi tugasnya ya. Silakan kalian untuk kelompok ini ya. Kelompok 1 mengidentifikasinya kira-kira mau apa? Tadi videonya. Katanya mau nonton dulu kemudian mencatat warna dan bentuknya ya. Kelompok benar ya. Tulis dulu nama kelompoknya di sini di atasnya. Boleh lah, itu juga sama aja. Coret aja. Alin, ayo, cepetan. Tulis dulu di sini ya kayak tadi kelompok.
spidol. Jangan gede-gede lilin. Oh, ya, yang bagus kelompoknya. Yang masnya tuh. Barang-barang dulu. Dari titik awal yang akan kalian angkat ya, atau materi ini. Ya, nanti itu disusun ya. Gimana kelompok satu? Bisa? Tentang apa? Ya, oke. Diselesaikan. Tangan ya. Ya. Apa itu? Terus tuh. Kan ada tiga tadi. Verifikasi. Ada kesulitan? Bisa ya? Oke, lanjutkan ya. Kalau sudah selesai, boleh langsung presentasi. Ya. Gimana? Kalau tinggal udah beres? Udah selesai? Hebat-hebat nih, udah beres. Punya alif gimana? Jarak? Boleh bergerak, ada sebelah sini. Ya, sebelah sini. Sama, ya sebelah sini. Ya, sebelah sini. Kamu bagian apa? Pukul. Terus ini bagian penegasan atau identifikasi. Kayak ini jadi pengurutan ya. Ada kendala? Kenapa tutup siapa ada yang belum habis? Hah? Kamu kali belum habis. Ya udah selesaikan ya. Ini siapa yang nulis? Apa? Hah? Kamar ya? Ganti sama siapa? Namanya apa aja tuh? Di mana? Katanya di mana? Ya nanti rincikan. Nanti rincikan misalnya alatannya di mana saja sebutkan. Ya, mendetail dari awal sampai akhir. Ya. Oke. Ini juga sama ya hadiahnya ya. Menggunakan tentang cover sendiri di rumah. Ya. Ini kan aplikasi kan sekarang banyak. Ya. Ya. Ada yang langsung mendetek. Saya paham ya? Gimana? Ya, nanti ya. Untuk persentase untuk kerja kelompok selanjutnya tidak boleh ada coretan ya. Ya. Jadi biar hasilnya bagus. Untuk Yana gimana? Untuk Yana tentang kelengkapan presentasinya ya. Oke, kasih semangat dulu, kasih tepuk tangannya untuk kelompok. Yang langkah ya. Boleh yang langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatikan nilainya. Mewakili kelompok 3 menerangkan cerita Babel budaya Titus. Struktur cerita Babel merupakan pasukan. Oke, sebelum menjelaskan ibu tanya dulu. Strukturnya ada berapa? Ada Coba mana? Apa aja? orientasi, komplikasi, resolusi, modal. Oke, silakan diterangkan dulu. Dengarkan yang lainnya. Orientasi
dan datang ke sarang singa untuk melihat rumah ajaib. Tiba-tiba singa Pesannya apa? Coba langsung pesannya. Koda. Tikus berlari dengan cepat dan membantu singa lolos dari jaring pemburu yang menggigit tali jaring hingga singa bebas. Ya, tepuk tangan untuk kelompok siswa yang sudah berhasil maju pertama kali. Oke, silakan duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kelompok mana lagi? Kelompok satu. Oke, silakan maju. Yang angkat ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan nih, ceritanya tentang belalang dan semut. Kelompok lain boleh, kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan presentasikan dulu hasilnya. Rangkumannya. Ringkasannya coba, ringkasannya kayak gimana sih? Baca dulu ringkasannya. Coba bisa di ini nggak? Bisa diceritakan, tapi nggak boleh melihat. Presentasinya tadi kan sudah hafal ya? Coba, gimana? Ceritakan ke teman-temannya. Teman-teman sini, sini kelompok satu mau meringkas nih. Hafal ya? Hafal ya? Najwa hafal ya? Tante lihat ya? Putri bisa? Bisa ya? Coba, gimana katanya? Ringkasannya gimana? Si belalang gimana? Gitu. Seekor belalang, si pemalas, dia sedang main biola di bawah pohon. Lalu dia melihat seekor Ada sana, teman-temannya ya. Terus? sedang membawa makanan. Ya. Kemudian segala membawa si pohon semut. Ya. Hanya Menghadap ke depan. Ya. Menyanyi terus ya. Terus? Terus gimana? Aplikasinya gimana? Jangan tahu suaranya. Kodenya gimana kodenya? Ya, coba sekarang presentasikan menghadap ke depan tentang unsur-unsurnya. Ada apa aja? Mana sini? Nggak usah melihat depan bor, karena kan sudah menguasai. Unsur-unsurnya dari tema apa? Gitu. temanya belalang dan semut. Pokoknya belalang dan semut. Latarnya Di bawah pohon dan di musim salju yang di sarang semut. Oke, tepuk tangan untuk kelompok satu. Atas, atas. Oh belum ya? Nih. Nanti persiapkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satya Safira dan dari Sela. Saya di sini akan menceritakan tentang kelinci dan kura-kura. Di sebuah hutan hiduplah seekor kura-kura dan kelinci. Pada suatu hari mereka mengikuti perlombaan lari. Mereka pun berkumpul di garis start untuk bersiap-siap memulai perlombaan. Perlombaan pun dimulai. Mereka pun bersaing agar siapa dahulu yang mencapai finish. Kura-kura pun berlari dengan lambat, berbeda jauh dengan kelinci yang berlari dengan cepat. Kelinci sangat sombong karena ia sampai lebih awal. Kelinci pun mengajar kura-kura bahwa ialah yang akan jadi pemenangnya. Kelinci pun berdiri di bawah pohon
karena ia kelelahan, dia mengira pura-pura masih sangat jauh. Yang lainnya dengarkan, simak temannya. Ternyata saat dia tertidur, kura-kura sudah melewatinya. Kura-kura pun terus berlari sampai garis finish. Lalu tanpa disadari, si kelinci pun mengejarnya, tetapi kura-kura sudah sampai. Yang lainnya. Akhirnya, kura-kura lah yang memenangkan perlombaan. Nah, tepuk tangan. Tema perlombaan lari kura-kura dan kelinci. Tokoh kelinci dan kura-kura. Batas, hutan dan pohon. Halus, kelinci yang tertidur di bawah pohon. Watak, kelinci yang sombong dan kura-kura yang penyabar. Waktu siang hari. Amanat, jangan terlalu sombong atas kemampuan kita. Kita beritahu kecenderungan. Oke, baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, yang serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Muhammad Edan dan teman saya Dika Permana. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan cerita Fabel Bangau dan Kepiting. Lucu-lucu Fabel ada 6. 1. Tema bisa dibikinkan ikan dan bangau. 3. 2. Langsung 3 aja kamu ini ya, tidak fokus ya. Bangau, ikan, dan kepiting. Itu apa? Temanya? Kepiting dan engkau. Ya. Yang benar. Jangan bercanda dulu. 3. Alur. Pada suatu hari, di lepas seekor bangau yang sedang Jangan ditawarkan. si bangau merasa lapar dan si bangau turun ke kolam. Yang biasa dia kunjungi, dia sudah terbiasa melompat ikan di kolam Jangan ketawa. untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu ada si kepiting yang menasihati si bangau untuk tidak makan ikan di situ lagi. Tapi si bangau tetap makan. Akhirnya si kepiting mencapai si bangau sampai kehilangan nyawanya. 4. Watak si bangau sangat serakah, ikan pun giginya. 6. Latar di dalam 5. Latar di dalam ada kolam yang banyak ikannya. 6. Pesan tidak boleh serakah karena kita sudah makhluk hidup, harus saling menolong. Oke. Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok. Baik, untuk kali ini kita bersama-sama menyimpulkan hasil dari pembelajaran kali ini ya. Coba kita bareng-bareng dulu. Untuk kelompok yang tadi pertama kali siapa? Kelompok 3 itu tadi menyampaikannya ya. Bagus, terus nggak cengengesan atau nggak cengengesan? Ya, kalau menyampaikan sesuatu atau lagi presentasi itu tidak boleh bercanda. Ya, jadi apa yang kita deskripsikan nantinya sampai ke teman kalian, gitu ya. Jadi audiensnya bisa mendengarkan apa yang kalian presentasikan, ya. Oke. Karena yang dinilai itu mengidentifikasi dulu di kelompok 1 ada ya, kemudian strukturnya ada tokoh, kemudian watak. Nah, tokoh
Kalau sudah selesai, semuanya sudah bisa mengerjakan refleksi kali ini. Alangkah baiknya sebelum pembelajaran Ibu selesaikan, kita berdoa. Ibu berpesan ya, mudah-mudahan dalam pembelajaran kali ini kalian bisa memahami apa yang ada di dalam cerita fabel tersebut. Entah itu tentang akhlaknya atau tentang tindakannya, ya, sikapnya. Kita harus bisa mengambil pembelajaran dari apa yang tadi sudah diajarkan.